Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang adalah ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah pernyataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan sebelumnya permintaan kita. Jadi kita rincikan, kita detilkan permintaan kita. Karena pada saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri petunjuklah kami agar kami bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak konkret karena bukan benda. Tidak seperti jalan yang kita lewati kalau pakai kendaraan mobil atau kendaraan lain. Maka jalan lurus itu adalah ajaran. Yang karena ajaran ini luas, tidak semua orang bisa menjangkaunya secara sempurna. Maka yang paling gampang kita lihat adalah orangnya. Orang yang telah melalui jalan itu. Maka pada saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita merincikannya dengan mengatakan siratal ladzina, jalannya orang-orang yang, jalan lurus itu ialah jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, yang telah kamu berikan kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Apa itu kenikmatan di sini? Harta, pangkat, jabatan? Bukan. Yang dimaksud kenikmatan di sini adalah agama. Karena di dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyebut agama itu sebagai kenikmatan. Bahkan kalau kita berpikir, kenikmatan terbesar itu sebetulnya adalah ketika Allah menurunkan agama dari langit. Bahwa air itu nikmat karena menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan melahirkan buah-buahan. Buah-buahan bisa kita makan dan minum. Tetapi kenikmatan-kenikmatan seperti itu sifatnya hanya di dunia saja. Kenikmatan-kenikmatan itu sifatnya biologis belaka saja. Ada kenikmatan yang lebih tinggi, yang melampaui segala-galanya, yaitu kenikmatan agama yang Allah turunkan dari langit. Maka ketika agama ini sudah sempurna, diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah berfirman menutup seluruh rangkaian ayatnya dengan kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan bagi kalian agama. Nikmat maksudnya di sini adalah agama. Sebelumnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan juga agama. Wa atmamtu, kutamatkan, kusempurnakan, kuselesaikan, kurampungkan untuk kalian ni'mati, nikmatku. Jadi agama ini adalah nikmat paling tinggi. Ketika kita berpecah belah, Allah mengingatkan kita jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi ayatnya dijelaskan di situ sebagai kenikmatan. Wadhkuru, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu datangnya Nabi yang membawa agama yang sempurna ini. Dulu kalian berdasarkan ayat ini bermusuh-musuhan, berseteru, tetapi dengan nikmat agama ini fa asbahtum, maka menjadilah kalian bi ni'matihi, dengan nikmat agama ini ikhwana, bersaudara. Berarti agama ini adalah meleburkan seluruh manusia. Agama adalah mendobrak seluruh sekat-sekat yang membatasi satu manusia dengan manusia lain, satu komunitas manusia dengan komunitas lain, sehingga manusia benar-benar merasakan satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Tidak ada batas-batas rasial dalam agama, tidak ada batas-batas warna kulit dalam agama, tidak ada batas-batas bahasa dalam agama. Maka agama disebut dengan kenikmatan yang paling tinggi. Bukankah seluruh malapetaka kemanusiaan selain daripada gempa bumi adalah peperangan yang melahirkan korban begitu banyak,
yang melahirkan pengungsian besar-besaran. Itu terjadi karena apa? Karena adanya batas-batas, adanya sekat-sekat yang kuat antara satu kelompok manusia dengan kelompok lain. Seakan-akan kelompok ini menganggap yang di sana bukan bagian daripada manusia dan kemanusiaan. Maka agama datang menganggap seluruhnya sebagai satu kesatuan, dan karenanya agama itu adalah kenikmatan terbesar bagi manusia. Maka ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang kau berikan kenikmatan kepada mereka, maka yang dimaksud di situ adalah yang telah menerima agama dan kemudian menyampaikan agama itu kepada manusia. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika, maka mereka itulah ma'a, bersama. Jadi kalau kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, berarti sebetulnya kita meminta untuk selalu bersama. Bersama siapa? Ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Ingat kata-kata siratal ladzina an'amta, yang telah kamu beri nikmat. Kalau di sini an'ama Allahu alaihim, siapakah mereka itu? Minan nabiyina, dari kalangan nabi-nabi, wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang membenarkan ajaran agama itu, membenarkan dan menerima ajaran itu, wasyuhada, mempersaksikan hidupnya semata-mata untuk hidup di atas ajaran agama itu, sehingga disebut dengan syuhada, syahid. Kemudian wassalihin, dan orang-orang soleh. Kenapa orang soleh? Karena orientasi hidupnya hanyalah memperbaiki saja. Wassalihin, Allah mengatakan kalau kita masuk dalam kategori itu, wahasuna ulaika rafiqa, itulah mereka, itulah sahabat, teman seperjalanan yang paling bagus. Kalau kita berinteraksi dengan siapapun juga, tapi dalam perjalanan spiritual ruhannya kita harus pilih-pilih orang. Itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah wala kita, keberwilayahan kita, kebergabungan kita. Sedangkan pada saat yang sama tidak bisa bergabung di sini, tapi juga bergabung di tempat yang lain. Maka pada saat kita bergabung di dalam bendera, di bawah payung siratal ladzina an'amta alaihim, pada saat yang sama kita harus berlepas diri, berbaroah, melepaskan diri dari siapa? Al-maghdub alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang Allah murkai, dan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang dimurkai itu? Pada saatnya nanti kita akan bahas bahwa orang dimurkai itu banyak jenisnya, termasuk di dalamnya membunuh satu sama lain. Itu adalah orang-orang yang dimurkai. Siapa orang sesat? Orang-orang yang komitmen keberagamaannya tidak sejalan dengan kitab suci Al-Quran. Orang-orang yang amalan-amalan agamanya tidak sejalan dengan kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Karena hakikatnya siapa saja yang tidak berjalan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan peta spiritual agama dari langit, pada dasarnya berada dalam kesesatan, dolin namanya. Maka kita berlepas diri dari mereka, supaya kita benar-benar dalam kehidupan jangan sampai terperangkap oleh bujuk rayu dan opini-opini yang mereka bentuk, dan kita benar-benar hanya konsisten berpegang teguh kepada siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita lihat ini bahwa akhir daripada surat Al-Fatihah meminta ini, berarti akhir daripada surat Al-Fatihah itu adalah mempertegas sikap kita. Bahwa seorang beriman, orang yang menegakkan salatnya adalah juga menegaskan sikapnya. Apa sikapnya? Hanya bernaung, hanya bersama, hanya berkumpul dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka, dan berlepas diri dari orang-orang yang dimurkai dan orang sesat. Di tempat lain, di surat Ali Imran, surat Maryam surat 19 ayat 58, Allah mengatakan ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadainahu wajtabaina iza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa buqiya. Mereka yang diberikan nikmat itu adalah dari keturunan Nabi Adam, keturunan orang-orang yang kami angkat bersama dengan Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim, zuriat Nabi Ibrahim, zuriat Israel yaitu Nabi Yakub, dan juga orang-orang yang kami petunjuk dan kami pilih. Apa ciri-ciri mereka?
iza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan, ditelaahkan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat Ar-Rahman, maka tidak melakukan tawar-menawar, dan mereka tidak memperjualbelikannya dengan harga yang murah, dengan pangkat uang dan sebagainya, tapi kharru sujjada wa bukiya, tersungkur sujud seraya menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.